Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2019 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Melakukan penegakan hukum memang tak semudah membalikan telapak tangan. Namun tentu hukum harus tetap ditegakkan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat dirasakan. Karena itu di sini kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial yang tidak bersifat tertutup, tetapi bersifat terbuka di mana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan substansi hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Sebagai contoh, undang-undang dibuat oleh DPR dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut. DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, atau justru dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Bagirmanan bahwa penegak hukum ada 2, yaitu penegak hukum yang pro justisia dan penegak hukum yang non pro justisia. Penegak hukum yang pro justisia adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Sedangkan yang non pro justisia dilindungi bea cukai, perpajakan, lembaga permasyarakatan. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting. Di tangan merekalah hukum ditegakkan. Mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dan penegakan hukum. Penulis berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun juga berpikir lebih luas dan mendalam. Faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum membutuhkan sarana prasarana seperti bagi polisi, peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan. Apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas, motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual. Sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Budaya hukum masyarakat.
Penegakan hukum bukanlah di ruang hampa. Penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk itu, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum. Menurut Surjono Sukamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut. Pertama, hukumnya sendiri. Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Semakin banyak persesuaian antara perundangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah penegakannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.